selalu sehat, masih semangat ya. Tetap harus jaga semangat. Jaga kesehatan. Sudah sarapan belum? Harus sudah sarapan. Sarapan, makan siang dan makan malam. Jangan lupa pakai sayur ya, makan buah yang banyak supaya kita selalu sehat ya, biar virus-virus lain, virus coronanya pada pergi ya. Oke adik-adik, berbahagia sekali kita berkumpul lagi di Bina Iman Anak. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita berdoa. Siapkan hati, lipat tangan, tutup mata. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu hadir di tengah-tengah kami, di hati kami. Sehingga kami selalu Engkau jaga. Kami bisa merasakan kasih-Mu dalam keluarga, bersama teman-teman, juga semua orang yang ada di sekitar kami. Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Berkati kami Tuhan, berkati seluruh keluarga kami. Jagalah kami dari semua yang tidak baik, hal-hal yang membuat kami sakit. Jagalah kami Tuhan agar selalu dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan dari bacaan Injil Lukas bab 6 ayat 17, 20 sampai 21. Nah, sekali peristiwa Yesus turun dari sebuah bukit bersama dengan 12 rasulnya dan berhenti di suatu tempat yang datar. Di situ masih sama seperti yang bacaan lalu, berkumpul sejumlah besar murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari Yudea dan dari Yerusalem. Dan ada pula yang datang dari pantai Tirus dan Sidon. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, "Berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang empunya kerajaan Allah. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah hai kamu yang kini menangis, karena kamu akan tertawa. Berbahagialah kamu bila demi Anak Manusia kamu dibenci, dikucilkan dan dicela serta ditolak. Bersukacitalah dan bergembiralah pada waktu itu, sebab sesungguhnya besarlah ganjaranmu di surga. Karena secara itu pula nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Tetapi celakalah kamu, hai orang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburan. Celakalah kamu yang kini kenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang kini tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, karena secara itu pula nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah adik-adik, dari bacaan Injil hari Minggu ini apa ya yang Tuhan kehendaki? Tadi di bacaan tertulis, berbahagialah kamu yang lapar, yang miskin. Loh lapar, miskin kok berbahagia ya?
Miskin lapar di sini dimaksudkan manusia yang selalu merasa kurang sempurna. Masih banyak kekurangan, masih banyak kesalahan. Sehingga orang-orang seperti inilah yang selalu berusaha memperbaiki diri supaya dirinya menjadi anak yang baik, menjadi murid Yesus yang baik. Beda dengan orang yang merasa dirinya sudah hebat, dirinya paling sempurna. Seperti dalam Injil tadi, orang yang kaya, orang yang kenyang. Ya, mereka tidak akan mencoba untuk memperbaiki dirinya, menjadikan dirinya sombong karena dirinya hebat. Nah, akhirnya dalam hidupnya tidak lagi mengandalkan Tuhan Yesus yang menciptakan dan mengatur hidup kita. Ajaran Tuhan Yesus pun tidak didengarkan karena apa? Karena kesombongannya. Nah, jadilah anak-anak Tuhan yang rendah hati dan selalu lapar akan firman Tuhan, akan sabda Tuhan. Selalu memperbaiki diri supaya kita semua selalu seturut dengan kehendaknya. Siap ya adik-adik? Selalu lapar ya. Selalu ingin mendengarkan firman Tuhan, selalu rindu dengan firman Tuhan. Sehingga kita tahu apa yang Tuhan inginkan terhadap hidup kita. Dan kita semakin disempurnakan oleh Tuhan. Jangan merasa dirinya, aku sudah hebat, aku gak perlu orang lain, aku gak perlu mendengarkan firman Tuhan, aku gak mau ikut misa. Tuhan tidak menghendaki itu semua. Tuhan menghendaki kita rendah hati. Selalu mau memperbaiki diri. Ya, selalu mendengarkan firman Tuhan. Karena Tuhanlah yang tahu yang terbaik untuk kita. Siap ya, jadi anak-anak Tuhan yang baik. Nah, sebelum kita tutup kita nyanyi dulu. Kita nyanyi dengan penuh sukacita, dengan semangat kita puji nama Tuhan. Yuk, hati-hati gunakan tanganmu. Bisa? Bisa dong. Yuk kita mulai nyanyi sama-sama. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Nah, adik-adik, seperti tadi dalam bacaan kita diharapkan untuk rendah hati. Siap ya, jadi anak-anak yang rendah hati dan selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap perkara kita, dalam setiap kegiatan kita. Misalnya sebelum belajar, berdoa dulu. Sebelum makan, berdoa dulu. Sebelum pergi, berdoa dulu. Segala sesuatu yang akan kita lakukan, bukalah dengan doa. Karena itulah yang Tuhan inginkan, kita selalu mengandalkan Tuhan, menginginkan penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Jangan lupa tetap rendah hati. Sekali lagi yuk, nyanyi lagi ya. Hati-hati gunakan kakimu, prok prok prok. Hati-hati gunakan kakimu, prok prok prok. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati
Hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan telingamu, hati-hati gunakan telingamu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan telingamu. Oke adik-adik, sampai ketemu minggu depan. Tuhan memberkati. Adik-adik tersayang, jangan lupa saksikan Bina Iman Anak lihat di channel YouTube Gereja Santo Matius Penginjil Bintaro. Jangan lupa subscribe, like, share, komen, dan bunyikan lonceng. ding dong.